Nomor satu, the thief blank blank into the room through this window because there are footprints near the door. Teman-teman sekalian, kita akan mulai pembahasan soal-soal tryout yang kelima ya. Tryout yang kelima, SKB Guru Bahasa Inggris. Guru Bahasa Inggris. Saya harap teman-teman mengikuti penjelasan ya mengenai tryout kelima Guru Bahasa Inggris atau SKB Bahasa Inggris ya. Jadi nomor satu ini di sini sudah ada pilihan jawabannya. Di sini kita lihat ada kata because there are footprints near the door. Jadi di sini yang paling berhubungan dia, yang paling cocok dia jawabannya adalah must have got. Jadi kita artikan pencuri tersebut pasti sudah masuk melalui pasti sudah masuk ke ruangan tersebut melalui jendela ini. Oke, jadi nomor satu D ya, D must have got. Number two, George is blank blank dan Robert. Ya, di sini ada kata funny. Ini tentu mengenai tingkat perbandingan lebih ya teman-teman ya. Di sini kata funny ini dia memang dua suku kata atau two syllable ya, two syllables, tetapi untuk kata yang berakhiran ya, yang di belakangnya ini y atau huruf y, oke, dia itu dipakai dengan penambahan er. Jadi untuk nomor 2 C atau C funnier. Oke, next number 3. Nomor 3, the horror movie was blank blank I had ever seen. Ya, tentu di sini yang paling tepat adalah the scariest ya. Kita pakai the dan penambahan est. Itu untuk nomor 3 jawabannya D atau D. Next, number 4. Ya, nomor 4 teman-teman ya, pembahasan soal-soal SKB Guru Bahasa Inggris ya, CPNS tahun 2020. Number 4. My wife would like to visit a museum, but I would prefer blank blank to Ayers Rock. Ya, di sini teman-teman sekalian kita perhatikan di sini ya, yang menjadi kata kuncinya adalah would prefer ya. Would prefer ya. Would prefer yang diikuti kata kerja. Oke, maka kata kerjanya memakai to. Jadi untuk nomor 4 jawabannya adalah C, to go ya, C. Next, number 5. Let's go to the beach. Lalu dijawab dengan I wish I blank blank. We have a test tomorrow and still have to study. Ya, ini adalah mengenai present subjunctive. Ya, dia artinya present tetapi setelah subjek di sini teman-teman sekalian, di sini memakai verb to, teman-teman ya, memakai verb 2. Maka jawaban untuk nomor 5 adalah B, cool. Oke, next number 6, nomor 6. Mars blank blank has two satellite. Oke. Mars titik-titik mempunyai 2 satelit. Ya, di sini sudah ada dia apa namanya di sini kata kerjanya ya. Ini adalah subjek. Maka di sini di antara koma itu adalah penambahan informasi untuk planet Mars. Jadi ini adalah mengenai A positif. Jadi di sini jawabannya adalah untuk nomor 6. Untuk nomor 6 jawabannya C ya. Jadi pilihan yang lain ini salah. Kenapa? Karena subjek di sini tidak diperlukan lagi. Sementara nomor A, ya ini juga kurang tepat ya. Oke, jadi untuk nomor 6 adalah C. Next, number 7. Oke, nomor 7. True hibernation takes place ya only among blank blank animals. Ya, kita perhatikan di sini titik-titik lalu diikuti kata benda. Maka di sini ya adalah mengenai pemakaian adjektif ya. Jadi bisa kita katakan adjective order. Oke. Dari keempat pilihan ini ya dia ada kata warm and blood ya. Maka yang paling cocok dia adalah warm blooded animals ya, binatang-binatang berdarah hangat. Oke, kita lanjut untuk nomor 8. Nomor 8 ini teman-teman sekalian mengenai reading comprehension. Oke, reading comprehension. Bisa juga teman-teman sekalian untuk reading comprehension untuk mempermudah kita mengerti akan teksnya, ya, kita bisa membaca setiap kalimat pertama dari paragraf dari teks bacaan ini ya. Kita baca dengan judulnya. Did you ride your bike to school when you were a kid? Apakah kamu ya
Apakah kamu mengendarai sepedamu ke sekolah ketika kamu masih anak-anak? Oke. Lalu kita baca kalimat pertama dari paragraf pertama. A generation ago, most kids rode, walked, or took the bus to school. Very few of us were dropped, were dropped off by our parents at school gates. Lalu kita lanjut paragraf kedua, kalimat pertama. Parents choose to drop their kids at school for a number of reasons, mostly to do with safety and convenience. Oke, lalu di sini paragraf ketiga. Research suggests at least a third of Australian children aged 9 to 16 years are not getting the amount of daily physical activity recommended in national guidelines, ya. Jadi dari ketiga kalimat tersebut di sini penulis ingin memberitahukan mengenai perbandingan dua generasi ketika masih anak-anak. Kalau generasi yang dahulu ketika kita masih sekolah, kita biasanya jalan sendiri atau naik bus sendiri kita pergi naik transport sendiri atau naik sepeda sendiri Sementara generasi sekarang ini di sini dikatakan tadi, terlebih di Australia jadi 1/3 at least a third, sepertiga dari anak-anak Australia tidak mendapatkan jumlah aktivitas fisik yang direkomendasikan oleh nasional atau negara. Lalu kita lihat pertanyaannya. Maaf teman-teman sekalian, kita baca nomor 8. Oke, nomor 8 soal-soal tryout pembahasan tryout SKB guru bahasa Inggris. By writing the sentence, covering your kids to school every day could mean they are missing out on much needed exercise and other life skill. Itu tertulis di paragraf 2. Lalu dikatakan, the author implies that, maksud penulis mengatakan hal tersebut adalah, jadi di sini implies maksud tersirat bisa kita artikan demikian. Maka di sini yang paling tepat untuk nomor 8 jawabannya itu adalah A Kids given a lift to school likely lose vital, social, and physical advantages. Artinya anak-anak yang diberikan tumpangan ke sekolah atau diantar ke sekolah kehilangan vital sosial kegiatan-kegiatan sosial dan keuntungan dari pergerakan fisik. Itu jawaban nomor 8. Next, number 9. Kita lanjutkan nomor 9 teman-teman sekalian. Dr. Gerard's statement, where children are just active as part of daily everyday life, they do not have to be sporty. Jadi ini maksudnya adalah bahwa anak-anak yang aktif sehari-hari berdasarkan kegiatan mereka tidak memerlukan olahraga. Jadi bisa kita lihat di teksnya di sini Oke, di sini Gerard says, but what has changed is the level of incidental activity children do. Lalu di sini dikatakan, when you look at countries where children are just active as part of everyday life, they do not have to be sporty. Jadi bila maksudnya di sini teman-teman, bila anak-anak itu beraktivitas sewajarnya, tidak terlalu diatur-atur orang tua, maka mereka tidak perlu berolahraga untuk mendapatkan tingkat keaktifan yang disarankan. Oke, jadi di sini untuk nomor 9 dikatakan kalimat tersebut may be best restated that, itu sama maksudnya dengan untuk nomor 9. Jadi di sini jawabannya adalah D. When naturally active, children need no more scheduled sport activities. Jadi ketika anak-anak itu beraktivitas secara natural, anak-anak tidak memerlukan lagi kegiatan olahraga yang sudah terjadwal. Oke. Kita lanjut untuk nomor 10. The word following the passage above most likely contains information on
Ya, jadi artinya adalah bagian berikutnya yang akan mengikuti ya, yang akan dituliskan dalam teks tersebut di atas kira-kira seperti apa. Jadi untuk nomor 10 ini adalah jawabannya D, a fact of having children not to be given a leave to school ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana anak-anak yang diantar. Tentu untuk paragraf berikutnya yang paling mungkin untuk dibicarakan atau ditulis adalah ya efek dari ya tidak mengantarkan anak-anak ke sekolah. Oke, kita lanjut nomor number 11. The author develops some ideas in paragraph 2 by, ya artinya adalah penulis membangun beberapa ide di paragraf 2 dengan, lalu kita perhatikan paragraf 2 dari teks bacaan tersebut. Di sini dikatakan parents choose to drop their kids at school for a number of reasons. Lalu di sini teman-teman perhatikan ya, di sini ada kata but expert says. Di sini maksudnya adalah mengcounter pendapat orang tua yang mengantarkan anak-anaknya atau anak-anak mereka ke sekolah. Lalu kita perhatikan pilihan jawaban dari nomor 11 ya. Di sini dikatakan yang pertama pilihan A, explaining reason for covering ya. Di sini ada sedikit salah pengetikan sedikit ya teman-teman ya. Lalu bagaimana dengan pilihan selanjutnya ya dari B, C dan D? Maka di sini yang paling tepat adalah D ya, arguing for covering ya. Mengargumentasi ya atau mengcounter pendapat orang tua yang mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Jadi jawaban untuk nomor 11 adalah D. Kita lanjut untuk nomor 12, pembahasan soal-soal SKB, tryout SKB bahasa Inggris atau SKB guru bahasa Inggris dengan Mr. IDP atau IDP. Lucy made her brother blank blank his sandal before he went into her house. Ya, di sini kita perhatikan ada kata made ya. Lalu di sini objek ya yang pelakunya ya, pelaku. Lalu tentu di sini adalah mengenai causative verb ya, causative verb made atau make diikuti verb one tanpa penambahan embel-embel. Jadi jawaban untuk nomor 12 adalah take off, B. Next, nomor 13. The little girl is taking care of the puppy with blank blank. Di sini teman-teman perhatikan ada kata with. Jadi dia tidak diikuti oleh adjektif lagi ya atau adverb, tetapi di sini diikuti oleh kata benda patience ya, B. Jawaban untuk nomor 13 adalah B. Next, number 14 dengan Mr. IDP, pembahasan soal-soal SKB bahasa Inggris atau SKB guru bahasa Inggris. I bought blank blank oranges yesterday ya. Jadi di sini teman-teman perhatikan titik-titik diikuti kata benda. Tentu di sini mengenai pemakaian adjektif ya. Di sini teman-teman perhatikan ada kata some ya untuk jumlah, tentu dia ditulis pertama. Maka jawaban yang benar antara C dan D. Lalu antara grade ya, grade dan big tentu yang benar adalah C ya, karena ini grade ini adalah pendapat. Maka jawaban yang benar untuk nomor 14 adalah C. Next, number 15, pembahasan soal-soal SKB bahasa Inggris dengan Mr. IDP. The president asks blank blank countries to lift the trade restrictions. Ya. Di sini teman-teman mengenai pemakaian atau pemilihan another atau other ya, atau others. Di sini teman-teman perhatikan kata benda di sini sudah bentuk jamak. Maka untuk nomor 15 jawaban yang tepat adalah C atau C, other. Oke teman-teman, demikianlah ya untuk video yang pertama mengenai pembahasan soal-soal SKB bahasa Inggris. Jika teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda, silahkan diketik di kolom komentar, kita bisa diskusikan. Oke, sampai ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya mengenai SKB bahasa Inggris ataupun SKB guru bahasa Inggris dengan Mr. IDP. Thanks for watching. Goodbye.